saya sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang penegakan kedaulatan negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional mendapat perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa. C. Bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional, serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. D. Bahwa dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Mengingat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ke-1, menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kedua, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Lydia Silvana Zaman. Saya kira itu yang bisa saya bacakan dalam kesempatan sekaligus yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, tetapi ini hanya katanya orang tua gitu. Saya tidak bisa mengkonfirmasi, ya, tidak punya bukti. Tapi untuk melengkapi dari peristiwa ini yang ada, ya, satu, sebetulnya menurut cerita almarhum ke-9 kepada saya,
Mestinya peristiwa tidak terjadi pada tanggal 1 Maret, tapi tanggal 28 Februari. Tapi karena bocor, diundur tanggal 1 Maret. Itu hal pertama yang bisa saya tambahkan. Dan sering teman-teman, bapak-bapak, ibu sering kalau bicara masalah 1 Maret hanya menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi di YouTube juga ada satu orang, lupa saya dari museum apa itu, mengatakan bahwa Sri Sultan itu orang sipil, jadi tidak bisa berkomunikasi lebih jauh karena merupakan porsi sendiri-sendiri antara orang sipil dan militer maupun kepolisian. Mungkin itu betul, tapi orang lupa bahwa di samping gubernur DIY pada peristiwa 1 Maret itu, beliau adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan beliau juga menyandang pangkat militer Letnan Jenderal Tituler. Tapi sebagai Menteri Pertahanan mestinya bisa berkomunikasi dengan siapapun, baik itu dari kepolisian maupun militer, sehingga wajar kalau beliau berkirim surat dengan Panglima Besar Sudirman. Kira-kira itu yang kedua, mungkin untuk bisa difahami, sehingga pada waktu penyerahan kedaulatan tanggal 18 November 49 kita sepur di utara Hotel Garuda itu, beliau yang bertanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan, diserai tanggung jawab oleh Perdana Menteri, yaitu untuk penanggung jawab ketertiban, keamanan dan ketertiban bagi pelaksanaan mundurnya Belanda dari kota Yogyakarta. Saya kira di sana juga ada monumen sama dengan di sini yang ada di kawasan Hotel Garuda. Dan selanjutnya dalam peristiwa itu, kalau kita menghubungkan dengan peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya, pada saat itu Suwargi ke-9 sebagai Menteri Pertahanan dimohon ya sama Gubernur Jawa Timur Bapak Suryo ya, untuk bersama-sama datang ke Jawa Timur untuk memberikan support pada pejuang-pejuang Republik. Beliau melakukan itu pakai mobil sendiri-sendiri, berangkat dari Jogja ke Jawa Timur dengan kesepakatan untuk mampir dulu di Keraton Solo dan Mangkunegaran untuk diminta memihak pada Republik saat itu. Tapi juga beliau tidak memahami, setelah beliau dari Mangkunegaran, Pak Suryo untuk minta berangkat dulu ya, untuk mempersiapkan penyambutan Menteri Pertahanan datang ke Surabaya di stasiun Gubeng. Gitu. Beliau setelah dari Keraton Solo berangkat ke Jawa Timur, sampai di Ngawi dicegat sama pengikut Muso dan ditanya, "Kamu Sultan Jogja?" "Oh bukan, saya bukan Sultan Jogja." Akhirnya mobil bisa berjalan lagi.
baru sampai Gubeng baru tahu bahwa Pak Suryo kena di Ngawi, ditembak di Ngawi. Karena apa yang terjadi, ternyata mobilnya berubah, mobilnya Sri Sultan dipakai Pak Suryo, mobilnya Pak Suryo dipakai oleh Swargi ke-9 untuk ke Keraton Solo. Tapi saya tanya pada waktu itu, kenapa bisa berubah? Saya juga tidak tahu kenapa itu mobil saya yang dipakai Pak Suryo. Jadi sebetulnya Pak Suryo itu salah sasaran gitu. Dan yang terakhir adalah tidak betul kalau Swargi ke-9 itu minta kepada Presiden ya, untuk pindah ke Jogja. Tapi yang betul adalah pada saat itu Nehru yang paling getol untuk membantu Indonesia ya, karena baru India yang mengakui saat itu, di mana dianggap tidak aman, maka menyarankan pindah. Dan sudah dibicarakan dengan matang, apabila karena Belanda sudah masuk, kalau ditangkap apa yang harus dilakukan, itu semuanya sudah didesain. Sehingga dasarnya bukan almarhum yang meminta untuk di Jogja, tapi dari permintaan Presiden Republik Indonesia untuk pindah dari Jakarta karena merasa tidak aman. Beliau hanya mengatakan yang bersedia hanya Sultan Jogja. Gitu. Jadi jangan lagi bahwa Swargi ke-9 meminta untuk pindah di Jogja, tapi menawarkan itu setelah Presiden Soekarno yang menawarkan untuk meninggalkan Jakarta, pindah di tempat lain. Saya kira tambahan saya hanya itu, tapi bagi para penulis yang mendalami materi-materi seperti 1 Maret itu, ya, kami sudah mendapatkan materi masalah peristiwa Belanda Indonesia menyangkut 1 Maret itu dalam keputusan dan pembicaraan masalah kedaulatan Indonesia ini di Dewan Keamanan PBB ya, dengan judul The Indonesian Question Before the Security Council 1946-49. Kira-kira ini ada 200 lembar, tapi kami sedang menyusun dengan bahasa Indonesia baru dari halaman 166 sampai 198. Karena ini yang sangat penting, bagaimana negosiasi-negosiasi di persidangan Dewan Keamanan yang akhirnya semua pihak dari negara barat yang tadinya mendukung Belanda akhirnya meninggalkan, dan akhirnya justru mengharuskan untuk mengembalikan sepenuhnya kedaulatan di Republik Indonesia untuk tanggal 18 November 1949. Jadi kami punya naskah-naskah itu, jadi bagi mereka para akademisi yang akan studi lebih jauh, mungkin kami bisa memfotokopi. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga